masih ada waktu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang realnya gimana. Gak apa-apa, tanya aja apa yang ada di unek-uneknya, apa yang tentang khususnya di bisnis prudent. Ada yang mau tanya? Ya, rasanya wajahnya wajar, mau nanya, penasaran gitu. Boleh tanyakan semua tentang prudent asal jangan ya. Halo, nama saya Armelia. Iya, makasih Pak udah jelasin banyak. It's really good. I really like it. Saya mau tanya sih, lackingnya dari Prudential ini apa ya? Apa sih? Kayak lackingnya tuh kayak Sukanya apa gitu ya? oh bukan. Apa yang kita bisa improve dalam Prudential? Oke. Kesempatan untuk bertumbuh. Oke. Iya. Oke. Terima kasih. Oh, kesempatan untuk itu banyak sekali, bagus sekali ya. Kasih plus dong ya. Namanya bagus sekali ya. Jadi Prudential itu kita nggak bicara tentang uang aja. Ya. Saya itu orang accounting tahu sendiri. Orang accounting temennya siapa? Angka aja betul ya. Jadi saya, apalagi leader saya yang ngajak saya auditor. Kalau nggak ditawar kagak ngomong. Kalau sekarang nggak ditawar nggak berhenti. Jadi di Prudential itu kita improve-nya banyak. Dulu saya suruh ngomong begini terus terang. Waktu saya pertama kali datang gitu ya ke kantor, suruh kenal nama gitu ya. Saya lari ke toilet, ngumpet. Saya nggak mau, saya suruh di depan, sebut nama aja saya gemeter gitu ya. Gemeter gitu ya. Karena kita nggak biasa. Kayak begini juga saya bisa pingsan dulu gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu kita improve ya. Ngomong di 5 orang tadi itu grogi, ya 10 orang udah biasa, 100 orang, 200 orang. Itu yang saya alamin gitu ya. Itu satu. Dari segi pribadi. Kedua, karakter kita dibentuk. Karena waktu kita jalan bisnis ini, kita nggak mulus. Betul ya? Pasti ada proses-prosesnya. Nah, proses itu membentuk karakter kita. Kita nggak tiba-tiba langsung sukses. Betul ya? Karena orang sukses itu pasti melewati proses-proses. Nah, sama waktu di Prudential, kita belajar karakter kita apa? Rendah hati. Mungkin dulu kalau saya dulu di toko ya, saya suruh pertama kali di bulan pertama saya suruh jalan Prudential, saya terus terang gengsi. Kenapa gengsi? Saya di toko dipanggil bos. Saya mesti ketemu orang. Malu nggak? Malu sekali. Tapi itu karena mindset saya yang salah. Tapi waktu saya ikut satu seminar, itu mindset saya berubah. Mindset saya berubah kenapa? Saya dulu kalau bisa teman saya mau beli AC nih teman saya gitu ya. Saya bilang, lu nyari dulu dah, harganya paling murah berapa, baru ke toko gue, gitu ya. Jadi saya ngejual ke teman itu nggak enak banget gitu, nggak enak banget gitu ya. Jadi saya akan waktu saya mulai di awal pertama, kadang-kadang saya ketemu orang nih, aduh kayaknya mikir-mikir. Kadang-kadang saya ketemu temen ngobrol 2 jam, nggak jadi ngomong Prudential, pulang lagi. Isi saya tanya, lu udah ngomong Prudential? Nggak jadi gue ngomong. Karena nggak enak, gitu ya. Tapi waktu saya ikut satu seminar berubah semua, gitu ya. Jadi waktu itu di seminar itu ada satu leader dia sharing dia gitu. Dia bilang dia baru bantu klien nasabahnya, jadi suaminya meninggal. Waktu suaminya meninggal dia urusin kliennya keluar. Jadi waktu dia ke rumah nasabah tersebut, ya, waktu dia keluar ke nasabah tersebut, istrinya suruh anak-anaknya berlutut terima kasih sama leader tersebut. Karena kenapa? Karena kalau nggak ada leader tersebut, anaknya nggak bisa hidup. Tanda kutip hidupnya ya, karena nggak punya penghasilan. Tapi karena leader ini bantuin, keluarganya bisa hidup, bisa survive. Gitu. Nah dari situ saya pikir, oh ini bantu orang ini. Terus yang kedua, dulu saya ibaratnya baru punya 2 toko aja belagu banget gitu ya. Tapi waktu saya datang, ada yang punya pabrik jalan Prudential, ada yang CEO itu eksekutif mau jalan Prudential. Saya bilang gila, saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Mereka aja mau jalan, saya punya 2 toko belagu banget gitu ya. Semenjak pulang dari situ, saya ketemu orang ngomong aja, nggak peduli, lu mau masuk super nggak mau udah, yang penting saya udah cerita, karena ini buat dia. Beda mindsetnya. Ya itu. Jadi karakter saya, attitude saya, nah saya dapat apa di pengembangan diri, leadership saya, belajar. Jadi banyak sekali sih, ya banyak sekali yang kita belajar. Sosialnya kita juga diajarin di Prudential, tidak bicara tentang uang aja, tentang hubungan suami istri pun diajarin juga. Ya banyak. Kalau di agensi kita juga tentang hubungan suami istri kita juga bahas. Jadi kita ada sesi, nanti bulan depan ada pembicara khusus suami istri.
ya. Jadi kita nggak bicara tentang itu. Jadi kita improve semuanya. Kalau dari sisi apa sih kira-kira kayak kekurangannya prudensial itu sistemnya, dari kekurangan sistemnya itu apa ya Pak ya? Atau apa yang kita bisa improve dalam sistemnya? Aku nggak ngerti sih, karena saya ini pertama kali datang ke sini. Saya juga ingin tahu apa yang bisa lebih diimprove di depan gitu, kekurangannya apa gitu. Kalau yang saya lihat pribadi gitu ya, pasti nggak ada yang perfect gitu ya, nggak ada yang perfect di semua perusahaan, nggak ada yang perfect. Tapi buat saya itu udah perfect kalau buat saya pribadi. Tapi memang semua perusahaan nggak ada yang perfect ya. Tapi buat saya sudah 17 tahun lebih, saya melihat Prudential adalah paling care, perusahaan paling care untuk tenaga kerja. Contoh, kita mau pergi ke Copenhagen dan Oslo gitu ya. April ini harusnya Prudential pasti udah bayar, udah punya kontrak gitu ya, atau punya kontrak. Tapi kita tenaga pemasarannya kagak dipotong biayanya, dibalikin 100% buat kita, Prudential yang nanggung. Itu yang saya melihat hatinya Prudential luar biasa. Sampai kita bilang sama tim, gila Prudential, kita harus fight buat Prudential. Prudential perhatiin banget sama kita, care banget sama kita. Itu yang saya yakinin gitu ya. Ya kalau bilang mau apa yang harus kita improve, kalau sebenarnya diri kita aja. Karena Prudential udah sedia, oke. Perusahaan oke. Bukan saya ngomong, tadi kan datanya ada. Kedua, produknya oke nggak? Oke. Ya, perusahaan oke, produk oke. Income-nya oke nggak? Oke banget. Orang yang sukses sudah banyak lahir dari Prudential. Bisa lihat by data. Datanya dari mana? Laporan keuangannya bisa lihat. Gitu ya. Nah, paling penting tinggal pilih perusahaan oke, produk oke, ya kan? Jenjang karir oke, tinggal kitanya. Oke nggak? Gitu aja. Ya, itu sih dari saya. Ada lagi? Oke. Oke, plus untuk Carmelia ya. Pertanyaannya luar biasa. Ini ada mau bertanya lagi? Biasa? Gak apa-apa, mau bertanya siapapun juga? Gak ada yang nanya, mungkin bisa sambil berpikir. Mungkin saya agak sedikit bertanya kepada Mulyanto tadi karena agak ketukar ya Mulyanto. Mulyantonya di tengah, saya di pinggir Mulyanto ya. Kita harus tukar-tukaran. Kayak kalau lagi ngelawak Sri Mulat kan mesti tukar-tukaran ya. Mulyanto tadi ada menyebutkan istri, ya. Mengatakan istri menanyakan gimana tadi sudah ketemu temannya, sudah ngomong. Nah, boleh kasih cerita awal mualanya Mulyanto kan tadi dibilang bos di toko kan bos atau udah punya beberapa toko ya. Kemudian join di Pru. Istri gimana sikapnya? Apakah mendukung atau enggak? Kalau mendukung terus gimana? Kalau enggak terus Mulyantonya gimana? Mungkin bisa share, karena mungkin ada beberapa pasangan yang mungkin nggak mendukung atau gimana. Pasti Bapak Ibu sekalian ya, waktu Bapak Ibu keluar dari sini pasti ada rintangan. Pasti ada rintangan. Yang pertama, rintangan pertama dari siapa? Keluarga terdekat. Kalau datangnya sendiri pasti di rumah ditanya, lu dari mana? Prudential. Ngapain lo? Pasti kan gitu ya. Apalagi yang anak muda, bapaknya nanya, orang tuanya tanya, lu dari mana? Prudential. Lu mau jadi agent? Gua kuliah tinggi-tinggi mau jadi agent, pasti begitu kan gitu ya. Nah, saran saya, tips saya, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita datang sini kalau bisa pasangan ya. Kalau memangnya sendiri belum ada, jalan aja ya. Tapi waktu itu saya bersyukur sekali gitu ya. Jadi waktu mau datang ke sini saya ajak istri saya untuk melihat, karena saya mau dia tahu apa yang saya lakukan. Karena jangan nanti saya keluar-keluar dia mikir yang nggak benar-benar gitu ya. Jadi saya ajak dia ngelihat bisnis apa sih yang saya mau lakukan gitu. Ya thanks juga istri saya baik gitu ya, dia selalu mendukung saya. Ini sekarang datang gitu ya. Boleh kasih plus dong menurut dia ya. Jadi waktu dia kesini ya dia support saya banget gitu ya. Sehingga waktu saya di jalan, waktu saya jalan ini dia support banget. Bahkan kadang-kadang kita bisa jalan berdua gitu. Karena yang penting apa yang kita lakukan bukan buat kepentingan kita, tapi buat keluarga kita, buat masa depan kita. Jadi dia tahu saya jalanin ini mau ngapain sih gitu. Itu sih. Dan terus yang kedua, ya tips ya pasti dalam lapangan kita pasti ada yang ngalamin gak enak. Ya kita nggak usah cerita yang gak enaknya sama dia, karena dia belum ikut sistem, belum ikut ke kantor, gitu ya. Kecuali dia ikut ke kantor beda. Jadi kita cerita yang
anaknya. Karena kalau kita lagi down, kita ke kantor dapat semangat lagi. Kalau dia kan nggak ke kantor kan, jadi tetap aja loyo gitu ya. Nah, tapi akhirnya setelah kemudian kita tutup toko, kita bisa jalan sama-sama. Nah enaknya di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, kita jalan pasangan. Jadi pacaran dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kemana-mana bisa berdua. Kan enak ya, jadi bisnis pasangan. Iya, oke. Ternyata saya baru dapat bocoran. Istrinya ada di sini. Iya. Mulianto, Iya. boleh maju ke depan? Iya. Kita juga boleh dong sama istrinya. Oh, ini ternyata wah, luar biasa. Oke. Mungkin boleh lah ya. Ini diperkenalkan istrinya Mulianto. Panggilannya siapa ya? Sinta ya. Boleh lihat kasihkan Sinta Mulianto? Gak apa-apa dong saya ngomong sama istrinya ya. Gak apa-apa ya. Ini depan umum kok. Sinta mau tolong tanya nih. Pertama kali join, suami kan Mulianto dulu yang join ya. Apa yang ada di pikiran Sinta waktu mungkin Mulianto ngomong aku mau join kru, kemudian mau menjalankan bisnis ini, apa sih yang ada di pikirannya Sinta kalau boleh tahu? Pikiran saya, pertama saya menikah sama dia, berarti saya percayakan ibu saya juga sama dia. Oke. Jadi waktu dia awal join, dia ngomong kasih saya setahun atau 2 tahun untuk membuktikan bisnis ini bisa mewujud impian kita. Yaitu pertama kali BOP dia ngajak saya. Terus dia lebih biasa, dia kan angka-angka lebih jago dari saya. Jadi di rumah dijelasin nanti. Sekarang kita mungkin di toko kita belum capai, kita toko income kita belum sesuai income di Indonesia, belum besar dari toko saya. Masih kecil ya? Income dari kru? Komisinya lah ya. Komisinya masih kecil dibanding dengan toko saya. Nah awal-awal kita ya tadi ngomong, misalnya kalau istri belum ikut sistem, jangan ceritakan yang enaknya. Gitu. Nah jadi waktu jadi pasti ada kita support, tapi satu sisi juga akan bisa menarik dia. Begitu komisinya keluar, berapa komisinya? Wah, ini mah nggak bisa. Maksudnya masih kecil lah daripada toko, nggak cukup. Iya, oke. Tapi saya lihat, nah dari sisi dia tuh ngotot banget gitu. Sebenarnya intinya saya tuh support begitu ada anak. Tugas istri adalah istri atau sebagai pasangan suami juga. Misalnya anak komplain, papa mana? Kan dia udah meminta waktunya setahun 2 tahun dia akan membuktikan. Nah saya sebagai pasangannya ya support kasih pengertian ke anak. Gitu. Tapi dari sisi suami dia benar-benar membuktikan bahwa itu dia di luar sana benar-benar prospek dan perkembangannya itu ada. Gitu. Jadi anak pun melihat akhirnya kita bisa naik mobil lebih baik lagi, bisa beli rumah lagi. Nah itu yang membuat kita makin semangat dan bisa naik yang lain untuk bisnis ini. Sebelumnya Sinta ini apa? Ibu rumah tangga atau juga bantu toko atau gimana? Rumah tangga dan pokoknya 2. Jadi dia pegang 1, saya pegang 1. Oh betul. Cuman kalau boleh tanya lebih, sorry saya flashback ke belakang lagi. Awalnya kan untuk join, kan pasti belum ada komisi. Iya. Ya kan? Di Pro ini kan nggak ada gaji kan? Iya. Nggak ada gaji semuanya, teman-teman perlu diingat bahwa ini kan nggak ada gaji. Iya. Sementara penghasilan dari toko kan hitungannya kan juga cukup besar. Iya. Apa nggak merasa ini toko udah jelas? Emang terus jalani Pro apakah bisa? Apalagi juga mungkin percaya sama pasangannya. Tapi mungkin background Mulianto yang seorang accounting, kemudian juga seorang bos. Sinta apa kan dukung langsung waktu itu? Secara langsung iya. Cuma proses tetap ada sampai saya benar. Dasarnya apa untuk mendukung itu? Hitung-hitungan tadi yang mungkin sorry OA dan lain sebagainya. Iya. Apa itu approve menurut Sinta? Iya, karena saya merasa dia selama ini ya dia membuktikan dengan actionnya dia. Maksudnya benar-benar dia walaupun belum langsung hasilnya, dia jelasin, ya intinya keras. Kedua, dia jelasin komisi sekarang ini bulan keduanya kita dapat lagi nasabah satu ini dapat, kita pasti nggak mungkin satu nasabah. Dari satu penjualan itu tetap komisinya tetap berjalan sesuai yang tadi presentasinya ya. Kita gulung lagi dengan nasabah kita akhirnya menjadi bola salju yang besar. Selalu mungkin kecil, tapi kan berguling jadi bola besar. Jadi proven begitu ya, terbukti begitu ya. Terus dukungannya Sinta apa? Kan satu tutup toko ya.
Dan kemudian dua, satu yang Jaka Sinta, satu Mulyanto. Kemudian dukungannya Sinta kan mendukung nih, realnya gimana? Ya awal kita jalanin, kita prospek saudara gitu ya, prospek saudara. Lingkaran pertama dulu ya, saudara. Oke. Saudara. Oh, saudaranya Sinta. Kebetulan dari saya saudara ada apa keluarga kandungnya semua masuk. Walaupun jelasin ngerti nggak cek, nggak ngerti. Pokoknya saya percaya sama kamu aja. Pokoknya saya sakit ada yang bayar aja gitu. Udah. Tapi ada nggak cerita dari saudara apa ada itu ada gitu. Tapi Rintangan tetap ada juga. ya, tapi tetap lagi saya yang sama. Saya sebagai istri, tapi saya juga memposisikan saya sebagai agent ya leader saya fokus ke sebagai leader. Saya kalau lagi ada rintangan saya ngomong sebagai agent. Jadi dia makanya saya kalau Facebook selalu kalau ada sesuatu dia sebagai agent leader saya juga, sebagai suami saya juga, sebagai teman juga. Jadi saya memposisikan waktu saya agent ya saya harus kalau leader saya, sebagai leader motivasi. Wah, Mulyantonya lengkap loh ya. Kasih plus untuk Mulyanto. Leader. Oh iya boleh, apa mau tambahin juga? Ini saya tambahin sedikit gini. Apa sih yang walaupun tadi pertanyaannya masih kecil kok, income-nya masih kecil, tapi mau lepasin gitu. Betul, Pokoknya gitu ya. betul. Maksudnya saya mau gambarin dulu sebentar. Oh iya, setengah duduk tadi. Nah, jadi gini. Saya juga duduk dulu ya kelihatannya. Jadi waktu saya buka toko, apa sih yang membuat saya berani saya tinggalin itu? Jadi kalau ibaratnya gini, ini income ya, ini tahun. Ini contoh, ini 10, 20, 30, 40, 100. Waktu saya mulai di toko saya, satu toko kurang lebih saya 20-30 juta tahun lalu dulu ya. Nah, income saya ibaratnya gini. Waktu saya mulai di Prudential, ini kan tahun 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Waktu saya mulai di Prudential, bertanya income saya berapa? 0 pasti ya, tadi kan 0. Tapi kan tadi udah lihat jenjang karirnya. Dulu jenjang karirnya nggak sekeren gini. Dulu aja itu aja bisa hebat. Apalagi sekarang bisa 2,5 kali lipat lebih cepat. Ya. Jadi kalau di Indonesia income-nya 0, tapi income-nya begini, gitu ya. Nah kalau saya nggak berani karena selisih income yang begini, saya tidak akan mendapatkan selisih income yang besar ini. Saya masih di toko. Nah itu yang kenapa saya ngelihat di sini. Yang tadi ditanya kan, income saya kalau setahun bulan masih kecil gitu ya. Contoh misalnya omset 40 juta. Berarti tadi kan komisi 100,5%, betul ya? Komisi 100,5%. Iya. Kalau bulanan, kalau 40 juta, kalau dapat berapa? 1 juta. Waktu itu istri saya nanya, ini 1 juta buat ongkos saja nggak cukup nih bulannya. Nah saya ajak berpikir lagi. Saya bilang, ini jangan lihatnya 1 juta. Omset saya 40 juta, tadi kan omset sama dengan income, betul ya? 100,5. Waktu saya bulan pertama omset saya 40 juta, itu income-nya kita. Saya bilang, saya baru jalanin aja 40 juta, itu income saya. Kita buka toko modal ratusan juta, income 20-30 juta, itu modal gede loh. Saya baru jalan sebulan, itu omset saya udah 40 juta. Artinya 40 juta itu income saya. Bedanya saya taruh di Prudential, tiap bulan saya tarik gitu. Betul ya? Saya taruh di Prudential. Nah itu akhirnya dia, oh iya juga ya. Nah, saya tax guard-nya, saya punya istri yang sangat support sekali. Oh, ya. Luar biasa. Ya. Oh iya, boleh. Mungkin teman-teman yang mungkin baru yang pertama kali akan tanya bingung kenapa 40 juta, 51 juta itu nanti ada perhitungan. Nanti tanya yang iya, tapi itu omset kita tadi dikatakan bahwa omset adalah 100%, 100,5 ya, gitu ya, lebih itu adalah penghasilan kita. Sekarang mungkin tanya, tadi mungkin ada sedikit dari Carmelia mungkin juga ya. Susahnya ngerjain ini apa sih? Susahnya ngerjain ini? Susahnya kerja Iya, di Prudent dong. Kalau toko-toko tadi kan udah biasa kan tadi. Kalau di Prudent gimana nih? Susahnya tuh lawan gengsi sendiri loh. Lawan gengsi diri sendiri. Tapi sekarang bergengsi. Wah, luar biasa. Kata-katanya singkat tapi luar biasa ya. Nah, mungkin kalau sekarang mungkin sebagai seorang istri ya, juga udah berapa tahun? 17 tahun ya? 17 tahun di Prudent, juga khususnya ada Sindiani. Mungkin bisa kasih tips-tips untuk para audiens perempuan di sini, para wanita yang luar biasa, entah sebagai pasangan atau mungkin masih sebagai seorang single fighter, mungkin bisa Sindia kasih tips.
kalau saya sebagai perempuan pasti kendalanya dengan anak ya. Nah, kalau anak saya ngatur waktunya yaitu ya banyak penitipan di mall-mall banyak mainan yang bisa sejam 2 jam gitu kan ya. Nah awalnya saya tuh jadi orang ya saya lihat mallnya ada penitipan saya titip situ anak saya gitu. Saya bilang Mbak saya kasih nomor telepon ini anak saya kalau misalnya bukan saya yang jemput jangan yang harus saya gitu. Saya nggak suruh orang yang jemput. Nah dari situ saya dekat situ ya saya ketemu orang. Jadi anak saya dapet saya juga bisa prospek gitu. Terus untuk agent baru, istilahnya kalau kita banyak ragunya, jangan sampai simpan sendiri, ya kan? Jadi anggap aja leader kita itu seperti orang tua kita sendiri. Ragu dikit nanya gitu. Leader pasti support lah, pasti menjawab apapun keraguan kita. Karena kalau ada satu keraguan di diri kita nggak bisa all out untuk memasarkan produk ini, sehingga banyak di luar sana kita nggak bisa bantu lebih banyak orang lagi. Jadi intinya ada keraguan apa yang membuat teman-teman ya tanya leader, sering telepon leader gitu. Jadi kayak saya kalau ada saya ragu apa saya ngomong aja gitu loh. Mau dimarahin kayak mau apa ya, yang penting membuat saya gitu. Jadi saya bisa maju lagi. Gitu. Ada keraguan tentang Prudent gitu ya, baik produk maupun sistem Puryanto ya. Di lapangan kayak. Oh kendalanya. Tapi kalau keraguan sebagai suami ya. Oke. Ada juga sedikit pertanyaan ini mungkin bisa dijawab berdua. Cisita maupun Ko Mulyanto. Ada banyak orang mengatakan kan banyak sekali nih kalau udah khususnya mungkin yang baru, apalagi yang diajak join juga masih baru. Prospek terus tiba-tiba 1 atau 2 orangnya nggak mau. Maksudnya nggak closing lah atau yang kayak seperti itulah atau diajak ketemu nggak bisa. Kemudian banyak juga kan akhirnya agent baru ini mengatakan atau calon agent ini mengatakan ya memang itu orangnya gila nggak apa-apa memang udah mungkin jalan hidupnya seperti itu. Kalau aku rasanya nggak jadi agent lah, bukan aku agent itu, aku bukan orang marketing lah atau whatever seperti itu alasannya. Karena banyak alasan penolakan itu yang entah aku bukan marketing lah atau apa itu, atau mungkin aku bukan orang yang hobi kayak gitu atau whatever lah. Mulyanto mungkin bisa kasih tips itu gimana terhadap pandangan seperti itu? Sebenarnya kalau hobi itu sama dengan probabilitas, gitu ya. Semakin kita banyak melakukan, probabilitasnya kemungkinannya akan keluar kayak dadu gitu ya. Semakin kita ini kemungkinannya semakin keluar. Sama. Kalau kita semakin banyak melakukan, rasio closingnya, rasio hokinya makin tinggi. Nah, kita lakukan ini nanti bisa teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa nanti ke yang undangnya. Itu kita bilang cerita ke 10 orang, 1 masuk gitu. Ya. Mungkin yang 9 orang itu bukannya nolak, belum. Mungkin ada orang hari ini kita bisa prospek bisa langsung hari ini masuk. Mungkin ada lagi seminggu lagi, ada yang sebulan lagi, bahkan ada yang 2 bulan lagi. Tapi kita nggak perlu nungguin. Tapi kalau yang penting kita lakukan minimal sehari ketemu 2 orang aja, lakukan aja, betul-betul gitu ya. Itu bisa jadi. Dan kedua, tips ya buat teman-teman, ikut sistem. Karena bisnis ini saya bisa hari ini karena bukan kehebatan saya. Saya suruh ngomong itu terbatas. Orang kita accounting sulit gitu ya. Suruh mau ngomong apalagi orang yang baru kita kenal itu sulit sekali. Tapi saya bisa terbentuk hari ini itu karena sistem. Makanya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, kalau mau sukses ikut sistem. Jadi kalau saya bilang sama yang saya ajak ke bisnis ini, saya bilang kalau mau sukses ikut sistem. Kalau nggak ikut sistem, saya garansi pasti gagal. Nah ikut sistem itu apa? Nanti di teman-teman di kantornya masing-masing itu ada sistem trainingnya, ada sistem motivasinya. Bahkan teman-teman nggak berjalan sendiri, itu di coaching nanti di mentoring. Kalau kita buka toko, kita nggak bisa nanya siapa-siapa. Betul ya? Waktu saya toko, pusing nih, barang apa yang laku? Saya nggak bisa nanya toko sebelah, nggak bisa. Tapi di Prudential luar biasanya, kita punya mentor, tinggal nanya aja. Saya kesulitan begini, diajarin, semua diajarin. Nah itu belajar aja. Mungkin waktu 3 bulan pertama itu prosesnya, ya. Yang penting jangan berhenti. Selama kita nggak berhenti, kita jalan terus, pasti kita sukses. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Itu sebelumnya. Mungkin ada yang lainnya mau bertanya? Jadi MC-nya terus ingin bertanya. Udah kan? Oke. Teman-teman, sekian nggak ada yang ini karena ini pasangan nomor luar biasa ya.
seorang accounting dengan pasangannya memang kelihatan kalau orang accounting dengan pasangannya ini kalau di audit istrinya wajar tanpa pengecualian ya. Diterima apa adanya, begitu luar biasa. Makanya itu mendukung. Oke, kemudian Sinta mungkin ini terakhir, bisa nggak sih kasih tips untuk para undangan atau juga mungkin para calon-calon agent terhadap Prudential ini, apa kira-kira yang bisa dikasih sepatah dua patah kata tentang bisnis Prudential ini? Saya selalu, saya hari ini karena saya selalu membuka peluang, membuka kesempatan, ada kesempatan baru, ide yang baru saya coba. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ragu, ada yang kurang paham, tanya kepada yang undang, sampai teman-teman yakin. Daripada nanti kita baru sadar beberapa tahun kemudian, sayang sekali gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang seperti yang tadi saya bilang, apakah bisnis ini bisnis yang bagus? Enggak bagus. Di luar sana mungkin ada yang lebih bagus. Tapi buat saya ini yang terbaik. Kenapa? Yang tadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat, waktu saya mulainya dengan apa? Dengan rumah kontrak, dengan utang, tapi saya bisa sampai hari ini. Ya, jadi di sini di Prudential, dengan pengalaman, dengan background apapun, semua orang bisa. Yang penting mau nggak kita mau belajar nggak? Yang penting itu. Satu, mau belajar. Kedua, mau nyediain waktu nggak? Ya itu. Ketiga, ya pokoknya kita kalau ada apa-apa, kita mesti cerita sama yang undang. Itu aja. Yang penting punya mau menyediakan waktu, mau belajar, itu semua pasti bisa. Itu tips saya. Gitu ya. Oke, thank you. Mungkin kita mau kasih tips, nggak apa-apa ya. Sama satu lagi, punya impian. Karena kalau nggak punya impian, terus terang percuma dari bisnis Prudential. Kita akan habisin waktu, habisin uang. Kita muter-muter doang. Jadi syaratnya nomor satu punya impian, kedua mau menyediakan waktu dan mau belajar bekerja. Ketiga ini kalau punya teman-teman punya semua pasti bisa sukses. Oke, punya impian, waktu. Kita mau ngomong enggak, oke, kalau gitu aplaus untuk Mulyanto atas waktunya dari seorang karyawan dengan segala mungkin saya katakan kelemahannya, tapi hari ini beliau begitu cukup sukses, bukan untuk pamer tapi untuk proven. Ini adalah bisnis yang luar biasa. Oke, teman-teman, selain malam ini kita juga akan mengundang teman-teman para undangan di sini juga boleh mempersiapkan. Kita ada yang luar biasa juga, sama-sama luar biasanya acara pada bulan April tanggal 8 khususnya. Sebentar saya ngambil PowerPoint-nya dibawa sama Ko Mulyanto, nggak apa-apa. Oh di sini, sorry. Saya maaf jadi tersangka ya, nggak apa-apa. Oke, tanggal 8 April tahun 2020 kita juga membicarakan lagi tentang Let's Talk Business Passive Income Idea. Ini khusus kita mengundang para business owner, para pengusaha. Teman-teman, usaha apapun juga oke. Banyak bisnis di luar yang juga oke. Cuman maukah kita untuk membuka peluang tentang bisnis lain yang juga begitu luar biasanya, dan yang terpenting bisnis di Prudential kita udah proven, sudah terbukti. Oke, dengan speakernya adalah Bibi Sona Citro. Saya kasih sedikit bocoran, bila ini orang yang gagap, ya, yang pasti orang yang gagap. Boleh dikata juga dua petunjuk lagi ya, orang gagap, bangkrut, nggak punya uang. Dan mungkin nanti orangnya dari sini ya, nanti saya ya. Oke teman-teman, ajak yuk teman-temannya yang pengusaha untuk mau melihat peluang bisnis di Prudential. Catat tanggalnya 8 April tahun 2020. Tempatnya juga sama di Yandra Convention ini, jam 6 sampai nanti jam 7 kita mulai. Kalau teman-teman perlu undangannya nanti boleh konsultasi ke perekrutnya atau teman-teman yang lainnya juga boleh. Ya, oke teman-teman, presentasi bisnis pada malam hari ini kita akhiri. Terima kasih atas waktunya. Satu pesan dari saya sebagai MC, jangan pernah menutup peluang untuk hal apapun juga. Masih banyak hal baru di luar sana yang jauh lebih bagus. Terima kasih.